Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, setiap keluarga ingin agar seluruh keluarga masuk surga dan reuni di surga dengan bahagia, terhormat, sejahtera. Tapi masalahnya adalah tidak semua anggota keluarga bisa masuk surga. Ada yang masuk surga sebagian besar dan yang lainnya masih masuk neraka. Atau bahkan di antara keluarga hanya satu yang masuk surga, yang lainnya neraka. Bahkan sangat mungkin terjadi seluruh anggota keluarga masuk neraka. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya agar kita sekeluarga, suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, besan, orang tua, masuk surga semuanya dan reuni di surga. Saudaraku, ada banyak cara agar kita sekeluarga itu masuk surga bersama-sama dan reuni di surga. Satu di antaranya adalah dengan mengamalkan surat Ibrahim ayat 40. Nah, ayat 40 dari surat Ibrahim ini isinya apa? Kemudian saripatinya apa? Pesan moralnya apa? Apa yang harus kita lakukan sehingga sekeluarga, keluarga besar bisa reuni di surga. Mari kita kaji satu persatu keistimewaan surat Ibrahim ayat 40. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah. Surat Ibrahim ayat 40 bunyinya adalah Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang ahli sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai, apa keistimewaan surat Ibrahim ayat 40 ini? Yang pertama, doa yang terkandung dalam surat Ibrahim ayat 40 ini tercantum di dalam Al-Quran. Itu merupakan firman Allah, kalimatnya langsung Allah yang menyusun. Doa ini bukan karya atau susunan manusia, tapi Allah sendiri yang menyusun kalimatnya dan menghendaki isi pesan moralnya. Nah, karena doa ini adalah kalimat Allah sendiri yang langsung menyusunnya, maka tingkat dikabulkannya itu cepat sekali. Allah akan memfasilitasi upaya-upaya, proses dan hasil orang yang berdoa dengan menggunakan surat Ibrahim ayat 40. Kok bisa seperti itu? Ya, misal ya, saya adalah seorang pegawai negeri sipil, mendapat tugas oleh kepala dinas untuk penataran atau diklat di luar pulau. Nah, kalau pimpinan saya kepala dinas sudah memberikan surat tugas agar saya diklat 1 minggu di luar pulau, maka saya dijamin oleh negara, 1, uang transportnya, 2, transportasinya, 3, hotelnya, 4, sarana prasarana diklat, 5, bahkan mungkin juknis, bimbingan bagaimana agar saya bisa mengamalkan isi diklat. Nah, saudaraku, itu baru surat dinas, tugas dari negara dijamin begitu rupa. Nah, apalagi kalau surat tugasnya dari Allah, surat dinasnya dari Allah.
suratnya yang menyusun kalimatnya adalah Allah. Maka Allah akan menjamin siapapun yang melaksanakan isi surat itu akan sukses, akan difasilitasi, akan dibimbing, akan dibombong, akan dijaga, akan dipastikan berhasil. Itu keunggulan surat Ibrahim ayat 40 kalau kita gunakan sebagai doa atau upaya agar kita sekeluarga masuk surga bersama-sama dan reuni di surga. Saudaraku, perindu surga yang aku cintai, apa keistimewaan doa dalam surat Ibrahim yang kedua? Yaitu doa ini diawali dengan kata Robbi. Robbi ij'alni muqimas sholati. Nah, diawali dengan Robbi. Robbi artinya adalah Zat yang mencipta, yang menguasai, mendidik, memelihara, melindungi, mencukupi, menjamin. Masya Allah. Jadi kalau kita berdoa, Robbi ij'alni muqimas sholati, itu kalimat panjangnya adalah, ya Allah, Tuhanku yang menciptakan aku, yang menguasai aku, yang memelihara aku, mendidik aku, melindungi aku, menjamin aku, membimbing aku, membombong aku. Tolonglah aku agar aku menjadi orang yang ahli sholat. Saudaraku, doa ini akan dipercepat pengabulannya oleh Allah karena diawali dengan pujian kepada Allah. Nah, doa yang diawali dengan kata Robbi atau Robba atau Robbana itu adalah doa yang diawali dengan penuh puja-puji kepada Allah sehingga insya Allah akan dipercepat pengabulannya. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah. Ketika kita berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati, itu artinya, ya Allah yang menciptakan aku, yang menguasai aku, yang memelihara aku, yang mendidik aku, yang menjamin aku, tolong jadikanlah aku orang yang muqimas sholat, orang yang ahli sholat, orang yang menegakkan sholat. Saudaraku, muqimas sholati, menegakkan sholat itu tidak sekedar takbir Allahu Akbar, kemudian jengkelat, jengkelit, wes salam. Tidak begitu. Kalau hanya Allahu Akbar, kemudian melakukan gerakan-gerakan rukuk, sujud, dan sebagainya itu baru melaksanakan sholat. Nah, yang maksud dengan muqimas sholat, menegakkan sholat itu adalah upaya, proses, usaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat yang sehebat mungkin. Nah, mari kita analogikan, okay? Ketika Roy Suryo, kemudian Rismon Tifa atau Dr. Tifa ingin berusaha menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, maka tiga orang itu berjuang dengan sungguh-sungguh mengadakan penelitian, mengadakan kerjasama, mengembangkan jejaring informasi, sampai harus ke luar negeri dengan biaya sendiri, sampai dengan teguh harus menghadapi cemoohan, mungkin juga ancaman, hambatan, gangguan. Tapi tetap berjalan, bersungguh-sungguh ingin menegakkan hukum. Nah, demikian juga saudaraku, kalau kita ingin muqimas sholat, ingin menegakkan sholat, harus ada upaya yang sungguh-sungguh agar sholat kita hasilnya sempurna. Bila mana misalnya nilai tertinggi sholat adalah 100, maka muqimas sholat adalah usaha manusia sholat agar nilainya 100 sempurna.
Lalu bagaimana agar kita dijadikan oleh Allah orang yang muqimas shalah? Ada beberapa tahap yang harus kita lewati, ada beberapa prestasi yang harus kita raih, dan ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar kita muqimas shalah, ahli sholat, menegakkan sholat, pastikan wudhu kita benar. Sehebat apapun sholat kita, kalau wudhu kita salah, wudhu kita tidak sempurna, maka sholat kita bermasalah. Yang kedua, agar kita tergolong menjadi muqimas shalah, maka kita harus sholat tepat waktu. Idealnya, ketika imam takbiratul ihram, kita segera menyusul takbiratul ihram. Itu yang sangat istimewa. Tepat waktu. Kalaupun toh misalnya terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, itu masih wajar. Yang jangan sampai terjadi adalah misalnya duhur itu manjingnya jam 12 kurang seperempat nih. Nah, kita baru sholat duhur jam 3 kurang seperempat atau 5 menit sebelum asar. Itu namanya terlalu. Memang boleh sebelum asar kita sholat duhur, masih boleh. Tapi nilainya rasanya sudah sangat usang. Nilai poinnya itu sudah semakin tipis. Maka kita usahakan kalau kita ingin menjadi orang yang muqimas shalah adalah sholat tepat waktu. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati, ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, orang yang sholatnya sempurna. Maka yang ketiga, kita upayakan sholat kita berjamaah. Sehari ada 5 kali sholat wajib yang perlu kita lakukan berjamaah. Jangan sampai hilang salah satu. Misalnya orang bisa sholat subuh berjamaah duhur. Nah, ini duhur karena sedang kerja, sedang sibuk, kadang-kadang kelewat. Asar juga pekerjaan belum selesai, orang tidak bisa berjamaah. Jamaahnya hanya maghrib dan isya. Eman-eman sekali. Yuk, muqimas shalah, kita usahakan sholat wajib berjamaah 5 kali. Kemudian yang keempat, agar kita tercantum, dicatat oleh Allah sebagai muqimas shalah, maka usahakan sholat kita tumakninah, tenang. Bacaannya tenang, gerakannya juga tenang. Ada jeda yang jelas antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Nah, kalau dalam sholat kita membaca Fatihah masih ngebut, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kecepatannya masih seperti itu, maaf, itu termasuk belum tumakninah. Apalagi ketika kita bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, badan ini belum tegak berdiri, sudah bengkok mau sujud, itu juga belum tumakninah. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang muqimas shalah, usahakan adalah wudunya benar, sholat tepat waktu, kemudian sholat wajib berjamaah. Yang keempat adalah tumakninah. Saudaraku, yang kelima, agar kita dicatat oleh Allah sebagai muqimas shalah yang akan dijamin untuk masuk surga, maka usahakan sholat kita khusyuk, betul-betul konsentrasi ketika kita sholat. Jiwa raga kita, lahir batin kita, pikiran dan perasaan kita terkonsentrasi kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak mudah. Oke, yang keenam, agar kita menjadi manusia yang muqimas shalah, maka usahakan kita paham doa-doa sholat dengan maknanya. Kenapa? Saudaraku, kalau kita sholat dari takbir sampai pada akhirnya salam,
kok tidak paham apa yang kita ucapkan, maka hati tidak nyambung dengan Allah, pikiran tidak nyambung kepada Allah, dan itu sangat tidak mungkin sholatnya berdampak sosial, berdampak dengan amal-amal soleh, karena kita di dalam sholat tidak tahu lagi ngomong apa. Saudaraku, mari kita mencoba menganalogikan. Ketika ada orang gila ngomong begitu rupa, banyak sekali kalimatnya, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis, kadang-kadang marah-marah. Orang gila itu tidak menyadari dia lagi ngomong apa. Dia tidak memahami makna hakikat yang ia ucapkan. Itu orang gila. Nah, saudaraku, apakah kita mau kita disamakan dengan orang gila? Yakni pada saat kita sholat, kita ngomong banyak doa dalam takbir, dalam iftitah, fatihah, suratan, ruku, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Semua doa itu kita tidak paham apa artinya. Nah, kalau begitu saudaraku, jangan marah ketika malaikat misalnya mencatat kita atau bahkan mentertawakan kita. Itu orang lagi ngerumit, lagi ngedumel, ngomong tidak tahu apa yang diucapkan. Ya, kita jangan sedih kalau doa-doa kita dalam sholat tidak nyambung, tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, beda saudaraku, kalau kita takbir, kemudian baca iftitah, suratan dan sebagainya, paham semua kata-kata itu dengan artinya, maka hati kita akan makjub. Pikiran kita akan menyadari kita lagi ngomong apa, konsekuensinya apa, harus bagaimana. Dan ketika duduk dalam sholat kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah kebutuhanku. Kemudian berilah aku hidayah dan berilah aku rezeki. Kita ngomong 5 perkara ini, yakin betul, paham betul yang kita ucapkan, maka seterusnya kepada Allah menjadi besar sekali. Sangat mungkin akan cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, saudaraku, langkah berikutnya, langkah yang ke-7, agar kita menjadi muqimah sholah, kita usahakan, kita praktikkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Misal, dalam sholat kita bertakbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kita pahami, kita sadari Allah Maha Besar. Saudaraku, manakala kita sudah berani bertakbir, sudah berani mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apalagi dengan angkat tangan seperti ini, so pasti kita harus mengagungkan Allah, kita harus mengutamakan Allah, kita tidak boleh sombong. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita harus merasakan bahwa kita adalah makhluk yang sangat kecil, yang sangat lemah, yang harus tunduk patuh kepada Allah dan mengutamakan Allah. Saudaraku, ketika kita takbir, tidak boleh sombong dengan ucapan, tidak boleh sombong dengan tindakan, tidak boleh sombong dengan gaya pakaian, dan tidak boleh menyombongkan kekuasaan, kekayaan, tidak boleh menyombongkan bolokurawo, dekingan, dan sebagainya. Ingat saudaraku, Allah Akbar, selain Allah kecil. Sehebat apapun kekuasaan kita, harta kita, dagingan kita, bolokurawo kita, ketampanan wajah atau kecantikan wajah kita, semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah kalau sampai kita berani menentang Allah. Saudaraku, kalau kita sudah Allahu Akbar mengatakan Allah Maha Besar, maka kita harus mengutamakan Allah. Jangan sombong.
Contoh sombong adalah ketika sudah ada adzan bergema, sudah ada iqomat, masih saja kita dolanan HP atau asik bekerja, menyibukkan diri dalam pekerjaan, itu artinya menganggap bahwa diri kita lebih besar, HP kita lebih besar, kepentingan kita lebih besar daripada Allah. Itu sombong. Nah, saudaraku, ketika kita berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati, ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli sholat, orang yang menegakkan sholat. Itu artinya kita mohon kepada Allah agar sholat kita sangat berkualitas, dibuktikan dengan benar wudhunya, tepat waktu, sholat berjamaah, kemudian khusyuk, kemudian paham doa-doa dalam sholat. Kemudian yang berikutnya adalah mempraktikkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah ridha Allah akan segera turun, rahmat Allah turun. Allah akan mengampuni, merahmati, menyayangi, mencukupi kita, sehingga di dunia kita sukses, di akhirat kita sukses, dan kita masuk surga. Saudaraku, doa ini surat Ibrahim ayat 40 dilanjutkan setelah Rabbi ij'alni muqimas sholati. Nah, kalimat berikutnya adalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli sholat, demikian juga keturunanku, ya Allah, jadikan juga orang yang ahli sholat. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah, kata-kata wa min dzurriyyati, mendoakan anak cucu kita ahli sholat, ini mengandung makna banyak sekali. Yang pertama, ketika kita mengucapkan wa min dzurriyyati, berarti kita dididik oleh Allah agar orang tua ingat anaknya, sayang kepada anaknya, mendoakan anaknya, mengusahakan anak cucu keturunannya itu tunduk patuh kepada Allah, ahli sholat, menegakkan sholat. Nah, ini kalimat mengupayakan agar orang tua yang membaca Rabbi ij'alni muqimas sholati, jangan lupa sebut wa min dzurriyyati, keturunannya juga ahli sholat. Sehingga orang tua masuk surga, anak keturunan juga masuk surga, sehingga bisa reuni di surga. Tidak hanya itu, ketika ayah, ibu, anak, cucu, menantu, besan, mertua, orang tua, semuanya ahli sholat, sholatnya top, merkotop, memenuhi 7 kriteria tadi, maka di dunia sukses, di akhirat sukses, dan reuni di surga. Saudaraku, surat Ibrahim ayat 40 ditutup dengan Rabbana wa taqabbal du'a. Indahnya doa ini adalah diawali dengan Rabbi ij'alni, dengan kata-kata Rabbi, dengan kalimat-kalimat sanjungan kepada Allah, pun doa ini ditutup dengan puja-puji pada Allah dengan kalimat Rabbana. Ya Tuhan kami yang menciptakan aku, yang memelihara aku, menguasai aku, mendidik aku, mencukupi aku, melindungi aku, menjaminku. Nah, surat Ibrahim ayat 40 diawali dengan puja-puja kepada Allah, diakhiri dengan puja-puji kepada Allah. Maka semakin lengkap cinta Allah kepada kita, merasa Allah tersanjung, Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita, Allah merahmati kita. Apalagi surat Ibrahim ini diakhiri dengan Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, tolong deh kabulkanlah permohonanku, disampaikan dengan penuh harap. Saudaraku, ketika kita meminta kepada tetangga misalnya, disampaikan dengan penuh harap, maka tetangga akan termotivasi untuk mengabulkan apa yang kita minta. Misal, saya bilang kepada tetangga sebelah, Bapak,
mohon dengan hormat besok hari Sabtu dan Ahad Bapak ikut menyaksikan pernikahan anak kami. Tolong Bapak bisa di rumah kami menjadi among tamu, menjadi kehormatan tamu, menjadi penghubung antara tamu dengan kami, dengan orang-orang kami. Tolong ya Pak, sempatkan. Panjenengan adalah orang kesepuan yang kami harapkan untuk menenangkan kami, menemani kami, memperlancar kegiatan kami. Tolong ya Pak. Nah, ketika kita mohon dengan penuh harap, apalagi mungkin rodo-rodo merebes mili, maka tetangga kita yang kita sewani akan termotivasi. Oke, insya Allah saya sempatkan. Walaupun tetangga tersebut mungkin sudah punya agenda yang lain. Nah, ini ketika permintaan kita sampaikan dengan penuh harap, maka tetangga akan cepat mengabulkan, akan dengan senang hati mengabulkan. Demikian juga Allah. Ketika ada hambanya memohon dengan penuh harap, yakin bahwa doanya akan dikabulkan, yakin hanya Allah yang Maha Kuasa, yang pengasih, penyayang, yang bisa mewujudkan doa kita, Allah akan mempercepat mengabulkan doa kita. Nah, saudaraku, kesimpulan, kita sekeluarga lahir, kumpul dalam rumah tangga, dalam keluarga, suatu saat berpisah karena mungkin kuliah, karena mungkin kerja, karena nikah, karena tugas dinas atau tugas negara. Nah, kita upayakan dulu kala waktu kanak-kanak berkumpul, kemudian pisah secara waktu, kelak kumpul lagi di akhirat. Pada saat setelah yaumul hisab, semuanya diampuni Allah, dirahmati Allah, masuk surga bersama-sama. Kita reuni di surga bersama seluruh anggota keluarga. Dan itu bisa kita capai dengan mengamalkan surat Ibrahim ayat 40. Oleh karena itu, saudaraku, mari setiap muslim, setiap anggota keluarga, terutama kepala keluarga, memastikan agar kita sekeluarga rajin melafalkan dan mengamalkan doa yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat 40. Semoga dengan cara itu, saudaraku, saya sekeluarga, panjenengan sekeluarga, dan seluruh umat Islam reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.